You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika kembali boleh merayakan Natal, ketika kami menyadari betapa kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Kesempatan ini kami kembali bersama-sama berdoa agar kiranya Tuhan berkenan menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu, menolong kami untuk pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyiapkan PowerPoint juga buat kita hari ini. Dan tema yang saya pilih untuk hari ini adalah sebenarnya dua bagian besar. King, yang pertama, King, dan yang kedua, with us. Jadi kalau digabung jadi King with us. Merayakan Natal di tengah-tengah situasi COVID yang juga belum selesai. Tapi kita bersyukur di banyak tempat sudah boleh melakukan perayaan Natal secara on-site atau in-person celebration. Dan inilah gambaran Natal yang kita lihat 2 tahun terakhir ini. Saya selalu mengingatkan kita bahwa di tengah segala kemeriahan Natal, kiranya kita tidak lupa apa arti Natal yang sesungguhnya. Siapa yang menjadi fokus di dalam Natal. Seringkali yang menjadi masalah, kita merayakan begitu banyak hal tentang Natal, kita menyiapkan begitu banyak hal menyambut Natal, tetapi sungguhkah kita kenal siapa yang lahir pada waktu Natal? What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first 6 letters. C-H-R-I-S-T. Christ. Bayangkan kalau Christmas without Christ, tinggal mas, ya. Ini bukan perayaan mas-mas, tapi ini adalah perayaan tentang Kristus. So Christmas is empty without Jesus. And Jesus supposed at the very heart of our Christmas. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan 2 hal saja. Yang tadi tentang King with us. Kita akan melihat siapakah Yesus yang disampaikan di dalam kitab suci yang dikatakan lahir pada waktu Natal. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama, kita akan melihat 3 ayat. Di dalam Injil Matius, kita akan melihat Matius pasal yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya sudah tuliskan ayatnya sehingga kita bisa mengikutinya di screen kita masing-masing. Ini adalah catatan Matius tentang kelahiran Kristus. Karena kita tahu hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Kristus, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan panjang yang dilakukan para Majus itu, akhirnya mereka dituntun oleh bintang yang mereka saksikan di timur sampai ke Yerusalem. Yerusalem adalah pusat kehidupan keagamaan orang Yahudi,
di mana pada waktu itu raja orang Yahudi yang kita kenal adalah Herodes. Tidak heran karena mereka menyimpulkan bahwa bintang itu adalah bintang tentang raja yang baru lahir. Maka mereka datang ke tempat Herodes dan kemudian bertanya. Perhatikan pertanyaannya ya. Kalau kita tahu apa yang kemudian ditanyakan, nah ini sangat unik Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya yang kita baca di ayat 2 tadi. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja orang Yahudi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ungkapan ini jadi menarik. Karena mereka datang bertanya kepada Herodes yang waktu itu adalah raja orang Yahudi. Makanya kalau kita perhatikan ayat 3 tadi, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini kalau kita nonton kayak film Disney, wah ini seluruh kota itu kayak lompat begitu saudara ya. Terkejut beserta seluruh Yerusalem. Mengapa kira-kira Herodes terkejut? Bapak Ibu Saudara, tentunya Herodes pasti waktu datang Majus itu, lalu kemudian ditanyakan seperti itu. Kalau kita ingat pada masa itu, raja itu berdasarkan keturunan. Raja berdasarkan kelahiran. Karena itu pasti Herodes bertanya-tanya mungkin juga kepada orang-orang yang ada di istananya. Coba cek, apakah ada istri saya yang baru melahirkan? Ya, karena sekali lagi, Herodes adalah raja, maka raja selanjutnya harusnya dari keturunannya. Lalu mungkin dia ngecek istananya, adakah istrinya yang lagi hamil yang baru melahirkan? Kok dia tidak tahu? Karena itulah ayat yang ketiga dituliskan, terkejutlah ia, Herodes, beserta seluruh Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya menggali lebih lanjut tentang konteks Raja Herodes, saya menemukan fakta yang menarik untuk kita sama-sama pikirkan dan juga kita perlu refleksikan dalam konteks kita saat ini. Ternyata, nah ini sedikit sejarah. Masa pemerintahan Raja Herodes adalah masa pemerintahan yang panjang yang dinodai dengan lumuran darah. Kerajaan Romawi yang waktu itu berkuasa mengangkat Herodes sebagai raja orang Yahudi, tetapi sebenarnya dia adalah raja boneka. Mengapa demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara mempelajari latar belakangnya, Herodes ini nggak ada darah Yahudinya sama sekali. Dia bapaknya seorang Edom, ibunya seorang putri raja Arab. Jadi Herodes ini sebenarnya sama sekali tidak punya hak atas tahta yang disebut raja orang Yahudi. Kita ingat waktu itu orang Yahudi dijajah oleh Romawi. Nah, Romawi mengangkat Herodes, raja boneka, disebut raja orang Yahudi, padahal dia tidak punya darah Yahudi sama sekali. Nah, ini jadi menarik ya, kalau kita tahu penguasa, penjajah ya melakukan seenaknya saja apa yang mereka mau. Nah, karena itulah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, akibatnya tahta Herodes itu sangat goyah. Herodes ini hidup dalam ketakutan terhadap pesaing. Dia bahkan menderita paranoia berat jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya. Sejarah mencatat orang itu segera dihabisinya. Nah, ternyata ini sangat mengerikan waktu mempelajari sejarahnya. Saudara tahu siapa saja yang dia bunuh? Makanya masa pemerintahannya penuh dengan darah. Sejarah mencatat dia membunuh istrinya, Marian. Dia membunuh ibunya, Alexandra. Dia membunuh ketiga putranya, Aristobulus, Alexander, dan Antipater. Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin, tua-tua Yahudi waktu itu. Dan dia bahkan membunuh banyak pamannya, saudara sepupunya, dan kerabat lainnya. Wow, ini raja yang sangat
paranoid. Takut sekali tahtanya diambil. Karena itu dalam catatan-catatan sejarah yang ditemukan, ada kalimat-kalimat yang menarik yang menunjukkan siapa Herodes ini. Contohnya, salah seorang bernama Yosefus, sejarawan Yahudi, dia bahkan menyebut Herodes sebagai monster yang tidak punya belas kasihan. Seorang kaisar Romawi, Kaisar Agustus pada waktu itu, bahkan mengatakan begini ya, jauh lebih aman menjadi babinya Herodes ketimbang jadi putranya. Jadi bayangkan ya, betapa ngerinya orang ini yang namanya Herodes. Karena itu tidak heran ketika datang orang Majus itu dan berkata, di mana raja yang baru dilahirkan? Maka Herodes terkejut, itu yang dicatat tadi. Terkejut dapat berarti dia gelisah, dia khawatir dan terganggu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara ingat, kemudian ketika orang Majus itu pulang lewat jalan lain, tidak memberitahukan di mana atau siapa yang mereka temui, bayi itu dan orang tuanya, kita tahu Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Tetapi Tuhan Yesus beserta orang tuanya sudah lari ke Mesir sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh malaikat supaya mereka pindah ke Mesir. Mungkin kalau kita baca sejarah yang kelam ini, kita pikir ngeri banget orang seperti Herodes. Tetapi kalau kita refleksikan dalam hidup kita, saya menuliskan begini Bapak Ibu ya. Reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua, manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kalau Bapak Ibu melihat kembali kehidupan kita, mari kita jujur. Bukankah di dalam dosa juga kita sedang duduk di takhta itu? Dalam dosa maka pusatnya adalah aku, saya menjadi pusatnya. Dan ketika kita mendengar, ada raja yang lain, oh maaf, saya tetap mau duduk di takhta ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, reaksi Herodes jangan kita ketawain. Itu mungkin juga reaksi kita ketika kita tahu bahwa ada raja yang lebih berkuasa. Manusia selalu lupa diri. Manusia lupa bahwa dirinya bukan Allah. Kita bukan raja. Hanya satu raja. Hanya satu Allah. Dan dialah yang kita rayakan di dalam Natal. Dia datang ke dalam dunia. Di dalam putranya Yesus Kristus. Sehingga apa konsekuensi logisnya bagi kita? Saya menuliskan begini Bapak Ibu Saudara ya. Jika Yesus yang lahir pada waktu Natal, jika Yesus yang lahir itu adalah Raja yang sejati, maka kita, setiap kita yang menyambutnya dalam hidup kita, saudara dan saya harus rela turun tahta. Natal ternyata adalah sebuah pergantian tahta. Jika Yesus adalah Raja dalam hidupku, maka aku harus turun tahta. Banyak orang merayakan Natal, tetapi masih dirinya lah yang menjadi raja. It's my life. Dosa menjadi bagian kehidupan, bukan kebenaran, bukan kasih seperti kalau Kristus yang adalah rajanya. Pendeta Timothy Keller mengatakan kalimat yang menarik. Only one person can sit on the absolute throne. Nggak bisa raja berdua duduk ya bareng begitu ya. Kalau kita ngerti sistem kerajaannya, cuma satu rajanya. Only the one true king. Dan ini menjadi refleksi bagi kita bahwa yang lahir itu, Yesus itu dikatakan oleh Alkitab yang lahir pada waktu Natal, dia adalah raja. Bapak Ibu Saudara sekalian. Maukah kita menerima dia dalam hidup kita? Yang berarti saya turun tahta. Bukan aku, bukan dosa yang memerintah hidupku,
tapi saya merajakan dia. Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang senang dengan Yesus, tetapi bukan sebagai Raja. Pendeta Timothy Keller melanjutkan, most people want Jesus as a consultant rather than a king. Kenapa? Karena kalau konsultan itu ya kita tanya kalau kita butuh Bapak Ibu ya. Kalau nggak butuh ya sudah. Tetapi kalau kita mengerti sistem kerajaan, raja itu harusnya disembah, dilayani. Dialah yang menjadi segala-galanya. Seluruh aktivitas dan hidup kita persembahkan kepadanya. Mungkin langsung yang muncul di pikiran saudara, aduh kalau ada raja otoriter nih pasti rajanya. Tetapi Yesus yang datang menunjukkan kepada kita, dia raja yang bukan mengambil apa-apa dari kita, tapi dia justru raja yang memberikan segala-galanya bagi kita, bahkan nyawanya. Saudara, kalau tahu sistem kerajaan Israel itu diperingatkan Tuhan. Waktu Tuhan bilang, Samuel datang sama Tuhan, Samuel bilang, Tuhan mereka minta raja. Terus Tuhan bilang gini ya, Samuel kamu jangan baper ya. Yang mereka tolak itu bukan kamu, tapi aku, kata Tuhan. Lalu Tuhan bilang, kasih tahu sama Israel, siap nggak punya raja? Kalau punya raja, raja minta apapun kamu harus kasih. Namanya juga raja. Sehingga seringkali kalau kita dengar istilah raja, langsung bayangan kita, wah seorang yang otoriter, yang minta apa, minta segalanya. Tetapi kalau saudara perhatikan, Yesus sang raja, dia bukan raja yang merampas sesuatu dari kita. Tapi kalau saudara perhatikan, dia justru raja yang memberikan segalanya, bahkan nyawanya bagi kita. Beda sekali raja sorgawi dengan raja duniawi. Nah, apa aplikasinya? Kalau yang lahir itu raja, maka kita sambut dia di hati kita. Sebenarnya lagu-lagu Natal itu banyak sekali bicara itu ya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Wah, itu kalimatnya jelas. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Saya waktu merenungkan ayat-ayat ini dan juga menyanyikan lagu-lagu Natal, banyak banget ternyata lagu Natal kita yang bicara Yesus Raja. Tapi jangan-jangan hidup kita yang katanya menyambut dia, kita hanya memperlakukan Yesus sebagai konsultan. Dan ingatlah, dia raja yang bahkan memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Maka apa aplikasinya? Secara sederhana, kalau Yesus raja di hidup kita, maka hidup saudara dan saya ini rencana kita, atau rencananya, rencana sang raja. Ya harusnya kalau Yesus adalah raja dalam hidupku, maka aku yang ikut rencananya ya, bukan dia yang ikut rencanaku. Itulah keindahan hidup orang percaya, karena raja itu memerintah dan terus akan menyertai kita, maka kita akan mengikuti rencananya. Meskipun seringkali tidak mudah. Karena kita selalu merasa kita raja, kita yang paling tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Kita akan segera menutup tahun 2022. Apa yang kira-kira Tuhan sudah ajarkan bagi kita dalam tahun ini? Kadang-kadang kita merenungkan dari sisi apa? What we gain, hal-hal apa yang kita peroleh tahun ini. Tapi juga kita mungkin menutup tahun ini dengan menanyakan what we lost. At the same time, ada yang kita gain, ada yang kita peroleh, tapi juga ada hal-hal yang kita kehilangan. Tapi satu hal, di tengah hal-hal yang kita peroleh, atau hal-hal yang hilang dari hidup kita, tapi sadarkah kita, God is still working in our life. Nah, kalimat ini dari sebuah renungan yang saya baca menuliskan, kalau Bapak Ibu lihat tulisannya, you've felt you have done nothing this year, but God is accomplishing something in you.
Tentunya kita kerja ada target ya. Kadang-kadang juga targetnya, wah ternyata tercapai, kurang tercapai, seterusnya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama kita harusnya bertanya, apakah yang sedang Tuhan karyakan dalam hidup saudara dan saya? Jangan-jangan tahun ini Tuhan sedang ngajarin kita ya, lebih sabar. Tuhan ajarin kita lebih mengasihi. Tuhan ajarin kita juga lebih berserah. Tuhan ajarin kita lebih persiapkan dengan baik. Itu semua hal-hal yang kalau kita reflect ke belakang, merefleksikan, ini bukan hanya sekedar masalah pekerjaan, tetapi Tuhan pun sedang bekerja membentuk hidup saudara dan saya makin serupa dengan Kristus. Tujuan hidup kita bukan saja untuk pekerjaan. Tentu pekerjaan penting, tapi hidup bukan hanya pekerjaan. Tapi karena itulah Tuhan mempunyai tujuan yang lebih luas, lebih dalam dari apa yang dapat saudara dan saya pikirkan. Karena itu tahun 2023 yang akan kita masuki, kiranya menjadi tahun di mana kita juga berserah kepada Sang Raja. Menyerahkan diri dipimpin oleh Sang Raja, mengikuti apa yang Sang Raja mau, dan hidup menyenangkan Sang Raja yang ingin agar hidup saudara dan saya semakin serupa dengan gambaran Kristus. Ini yang pertama, tentang the King. Dan terakhir yang kedua, sederhananya kalau Bapak Ibu membaca Matius, di awalnya, ini Matius 1, tadi kita merenungkan Matius 2, jadi agak dibalik sedikit. Matius 1 ayat 23, ayat yang terkenal. Mari perhatikan ayat ini sama-sama. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia, perhatikan istilahnya, Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Istilah ini menjadi istilah yang menarik, bukan hanya supaya kita ingat-ingat, kita hafalkan, tetapi supaya kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah itu kehadiran yang sementara, dalam arti ketika ada tugas, Roh Tuhan hadir. Setelah tugas selesai, Roh Tuhan undur daripadanya. Itu yang kita perhatikan, termasuk kepada Raja Saul. Tetapi di dalam perjanjian baru, Yesus datang ke dalam dunia. Allah dalam inkarnasinya hadir sebagai manusia. Dan bukan hanya itu. Kalau saudara perhatikan, ketika Yesus naik kembali ke surga, dia mengutus Roh-Nya yang kudus diam di dalam hidup kita. Beda dengan perjanjian lama, Roh Kudus di perjanjian lama diberikan untuk tugas tertentu. Selesai tugas, Roh-Nya dikatakan undur daripada orang itu. Tetapi di dalam perjanjian baru, sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata, aku harus pergi kepada Bapa supaya Roh itu datang kepadamu. Dan kalau dia hadir, dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Dan kamu bukan lagi yatim piatu. Saudara perhatikan, melalui Roh-Nya, Yesus sampai hari ini masih terus menyertai kita. Kemanapun kita pergi saat ini, Allah menyertai kita. Dan ini berarti apa? Penyertaannya berarti Yesus tidak hanya akan beserta kita di saat tenang, aman, namun Ia akan tetap menyertai kita pada masa-masa sulit sekalipun. Saudara, kita akan masuk tahun 2023. Wah, sudah banyak prediksi. Kata yang jadi buzzword-nya, highlight-nya itu resesi katanya. Saudara, kita tidak tahu apa yang ada di depan. Bahkan mungkin kita takut menghadapi apa yang ada di depan. Fear of the future. Tetapi ingatlah, yang lahir pada waktu Natal, Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Allah menyertai kita. Yang lahir pada waktu Natal bukan hanya Tuhan yang ngatur-ngatur. Kadang-kadang kalau kita ngertinya cuma raja, dia raja duduk di atas sana ngatur-ngatur, dia tidak turun, dia tidak hadir, dia cuma ngatur-ngatur, kadang datang cuma gunting pita. No.
yang saudara dan saya rayakan kelahirannya adalah Allah yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Bahkan kita menyebut dia Immanuel. Tuhan tidak pernah berjanji. Bapak Ibu buka di Alkitab ya, nggak ada tuh janji Tuhan, kamu tidak akan mengalami pergumulan. Saya sudah cari, kayaknya nggak ada ya. God never promises that we will never face struggles or problems. Bukan itu janji firman Tuhan. Lalu apa janji firman Tuhan? Janji firman Tuhan adalah janji Immanuel. Di dalam pergumulan, melewati tantangan, melewati berbagai hal ke depan, God walks with us in our struggles. Jadi hidup itu indah, Bapak Ibu, bukan karena nggak ada pergumulan. Tentu juga itu rasanya indah ya. Tapi sebenarnya yang jauh lebih indah adalah bahkan di tengah pergumulan yang paling sulit sekalipun, Tuhan hadir menyertai kita. Sehingga hari ini kita diingatkan. Di Alkitab banyak kali ada kata jangan takut ya. Bahasa Inggrisnya pakai istilah fear not. Fear not, jangan takut. Saudara, ada yang coba hitung ya. Ini ahli-ahli Alkitab ada yang coba hitung. Kata fear not di dalam Alkitab ya, ternyata munculnya 365 kali. Kata fear not, do not be afraid itu 365 kali muncul di dalam Alkitab, seolah-olah menjadi sebuah pengingat bagi kita. Kita ambil satu tiap hari ya. Jangan takut, jangan takut. Nah, itu adalah penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah yang lahir siapa. Yang lahir adalah Sang Raja, tetapi juga Sang Immanuel. Raja berarti dia punya otoritas. Dia harus menjadi pemimpin hidup kita. Dia harus bertakhta di hati kita. Tapi ingat, dia juga Immanuel, yang menyertai langkah-langkah kita di tengah kegoyahan kita. Mungkin karena pergumulan ekonomi, mungkin karena pergumulan kesehatan, mungkin karena pergumulan keluarga. Ingatlah, dia hadir dan menyertai. Karena itulah saya beri judul renungan hari ini, The King with Us. Tuhan Raja, dia menyertai kita. Maka memasuki tahun 2023, mari melangkah bersama dengan Allah, karena dia hadir dalam hidup kita. Sudahkah dia menjadi raja dalam hidup saudara? Kalau dia sungguh raja dalam hidup kita, maka kiranya kita pun akan tampil beda, saudara ya. Hidup berbeda dengan dunia. Dunia mungkin punya kekecewaan, punya keputusasaan. Kita punya pengharapan. Kita punya semangat untuk bangkit. Tahun depan ada resesi, itulah prediksi. Tapi kita punya pengharapan. Di dalam Tuhan dikatakan jerih payah kita, termasuk di dalamnya pekerjaan kita, tidak akan sia-sia. Harusnya hidup orang percaya itu berbeda. Dunia punya pergumulan yang sama, tapi kita menyikapinya berbeda. Kalaupun resesi terjadi, apa bedanya orang Kristen sama yang tidak kenal Tuhan? Oh, harusnya beda. Yang satu melihat resesi adalah menghancurkan segalanya. Kita tetap bisa melihat pengharapan. Kita tetap bisa berjuang lebih baik. Karena kita punya Kristus yang hadir menyertai kita. Maka kiranya cara kita belajar, mungkin anak-anak kita di rumah, biarlah punya cara belajar yang mengerti. Yesus adalah Raja, dan dia juga adalah Immanuel. Cara kita bekerja menunjukkan bahwa kita kenal Raja kita yang menyertai kita. Cara kita bergaul menunjukkan juga bahwa kita kenal Sang Raja Immanuel. Kalau ada yang lagi pacaran gitu ya, masa-masa indah, ingatlah pacaran dalam kebenaran, dalam kekudusan. Ini pun mengagungkan Raja Immanuel, bahkan dalam hidup rumah tangga kita. Biarlah Sang Raja Immanuel yang bertakhta. Bapak Ibu, dua hal ini yang saya mau kita ingat. Siapa yang lahir pada waktu Natal? Dia Raja.
Mari kita turun tahta. Berikan hati kita dipimpin oleh Dia. Berikan hidup kita dipimpin olehnya. Yang lahir adalah Immanuel. Jangan takut. Hadapilah pergumulan ke depan bersama dengan Tuhan. Mungkin ada kesedihan, mungkin ada kekecewaan, tetapi yang pasti ada Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Saudara, saya menutup dengan kalimat ini. Kalau Natal sungguh-sungguh kita hayati, maka ingatlah, Natal bukan sekadar perayaan, tetapi Natal seharusnya menjadi perubahan. Christmas is not just about celebration. Tentu kita celebrate many things ya. But Christmas is also about transformation. Berubah menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Jadi berkat di dalam seluruh aspek kehidupan. Selamat Natal tahun 2022 dan selamat menyambut tahun yang baru. Tahun 2023, tahun rahmat Allah. Dan ingatlah, Sang Raja Immanuel itu, the King with us. Dia mau berjalan bersama dengan saudara. Alami Natal, supaya sungguh saudara boleh dipimpin olehnya. Amin.